Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang multimoda dan freight forwarding. Dan khususnya kita akan membahas tentang PT Kereta Api Logistik atau yang biasa disebut KALO. Adapun kelompok kami, kelompok 3 yaitu Muhammad Irfan, Joshua Kelvino, Helmi Yudiansa, Nikola Samfajar, dan saya sendiri Lala Ratu Iksanti. Sebelum itu kita mengenal apa sih itu multimoda. Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Selanjutnya, apa sih itu freight forwarder? Freight forwarder bertanggung jawab atas pengangkutan barang antara satu tujuan ke tujuan lainnya. Freight forwarding menghususkan diri dalam mengatur seluruh proses untuk pengirim mereka dari penyimpanan hingga pengiriman barang dagangan mereka. Freight forwarding bertindak sebagai perantara antara pengirim dan jasa transportasi, berhubungan dengan berbagai operator untuk bernegosiasi harga dan memutuskan rute yang paling ekonomis, yang dapat diandalkan, dan yang paling cepat. Kali ini kita akan membahas tentang MK atau ekspedisi muatan kereta api. Kereta api adalah alat transportasi massal yang umumnya terdiri dari lokomotif atau kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri dan rangkaian kereta atau gerbong. Di sini kita akan membahas tentang perusahaan pelayanan pengiriman kereta api yaitu PT Kereta Api Logistik atau biasa disingkat dengan KALOG. PT KALOG dibentuk untuk melayani distribusi logistik berbasis kereta api dengan kemasan bisnis door-to-door service untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi pelanggan kereta api yang didukung dengan angkutan pra dan purna. Fungsi dan peran KALOG terhadap jasa layanan yang telah disediakan oleh induknya adalah sebagai pencipta nilai tambah atau value added creator sepanjang rantai nilai atau value chain layanan distribusi logistik, termasuk layanan yang telah disediakan oleh KAI seperti angkutan barang dan gudang. Muatan apa saja yang dibawa oleh kereta api? Yang pertama ada barang umum, yang kedua ada barang khusus, yang ketiga ada barang berbahaya dan beracun, dan yang terakhir ada limbah bahan berbahaya dan beracun. Adapun komoditi yang bisa diangkut oleh kereta api yaitu peti kemas, wadah terisolasi dan berpendingin, wadah hardtop, wadah terbuka, rak datar, platform, wadah berventilasi, wadah curah, wadah tangki. Yang kedua ada muatan cair, seperti BBM, CPU, semua bahan kimia cair yang tidak korosif, minyak goreng, air mineral, dan lain-lain. Barang packaging, batu bara, pasir, semen, gula pasir, pupuk, beras, merica, aspal, klinker, dan lain-lain. Barang retail, seperti barang elektronik, hasil produksi pabrik yang sudah terpaket, barang kiriman hantaran atau barang potongan. Angkutan peti kemas atau kontainer hingga saat ini banyak diminati para pelanggan lama maupun baru. Berbagai komoditi juga bisa diangkut dalam peti kemas, bahkan lebih cepat atau efisien waktu saat bongkar muat, sehingga jadwal keberangkatan dan pemberangkatan kembali bisa lebih cepat. Apalagi proses bongkar muat didukung oleh fasilitas alat seperti forklift, ledge stacker, dan gantry crane. Oke, kemudian jenis pelayanan PT KALOG. Peran kontributif KALOG atau kereta api logistik terhadap jasa layanan yang telah disediakan oleh induknya adalah sebagai pencipta nilai tambah value creator sepanjang rantai nilai value chain layanan distribusi logistik, termasuk layanan yang telah disediakan oleh PT Kereta Api atau Persero Indonesia seperti angkutan barang dan pergudangan. Oke, kemudian kereta api logistik memiliki rangkaian yang terdiri atas yang pertama kereta api Parcel ONS atau One Night Service. Kemudian satu rangkaian terdiri atas 8 sampai 12 gerbong. Satu gerbong memuat barang
dengan berat maksimal 20 ton. Oleh karena itu, kereta api sering dipilih sebagai alat angkut moda barang karena kereta api memiliki kapasitas yang cukup besar untuk pengiriman barang. Kemudian kereta api ini memiliki 2 stasiun yang berbeda di daerah Jakarta atau Jakarta Gudang dan di Surabaya atau dinamakan stasiun Pasar Turi. Kemudian layanan. Kereta api logistik dalam proses pengoperasian bongkar muat barang terdiri atas beberapa kefling. Setiap kefling berisikan barang yang akan dimuat dan akan dibongkar dari gerbong. Gerbong ini dimiliki oleh beberapa ekspeditur. Kalok melayani pengiriman barang dan dokumen untuk kota-kota yang dilalui oleh jaringan rel kereta api di Pulau Jawa. Untuk saat ini, Kalok telah membuka perwakilan wilayah di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Kebumen, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo, Madiun, Kartosono, Kediri, Tulungagung, Blitar, Semarang, Malang, dan Surabaya. Kemudian pengiriman. Untuk pengiriman, PT Kalok menjamin barang akan sampai di tujuan antara 2 hingga 3 hari. Untuk barang seperti dokumen dapat diantar dengan sistem door to door, tetapi untuk barang kargo tertentu dengan menghubungi pihak penerima barang sehingga penerima barang harus mendatangi kantor Kalok untuk mengambil kiriman. Ini salah satu kekurangan PT Kalok dalam hal pelayanan, contohnya motor atau hewan. Kemudian biaya. Dalam analisis biaya bongkar muat, waktu dan jarak merupakan unsur paling tepat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan. Karena semakin jauh jaraknya dan semakin lama waktunya, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi. Selain itu, kondisi alat juga ikut mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan. Jika alat yang digunakan sudah dalam kondisi yang melebihi batas waktu pemakaian, akan dapat menyebabkan biaya pemeliharaan tinggi sehingga berdampak pada total biaya operasional meningkat. Karena kereta api logistik dalam proses pengoperasian bongkar muat barang terdiri atas beberapa kefling. Setiap kefling berisikan barang yang akan dimuat dan akan dibongkar dari gerbong. Gerbong ini dimiliki oleh beberapa ekspeditur. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.